Perkenalkan, nama saya Justina Yustrini Luandadian, NIM 203030115, kelas semester 2. Baik, kali ini saya akan mereview buku tentang sosiologi Georg Simmel oleh Kurt Wolff, yang dimana untuk menulis ke-8 mata kuliah teori sosiologi klasik. Bagian 1, masalah mendasar sosiologi individu dan masyarakat. Masyarakat dan pengetahuan masyarakat. Ikatan yang renggang di antara masalah-masalah yang heterogen bisa jadi menyajikan persatuan mereka di tingkat yang lebih dalam. Namun bahkan ikatan renggang ini tampaknya mustahil karena karakter bermasalah bilang sosiologi aktor satu-satunya konsep yang menyatukan masalah-masalah ini dengan masyarakat. Faktanya semua penolakan yang ada menyatukan masalah-masalah ini tentang kemungkinan sosiologi sebagai ilmu muncul atas dasar karakter bermasalah ini. Sungguh luar biasa bahwa penyangkalan minimalkan atau membesar-besarkan konsep ini. Keberadaan kami dengar adalah atribut eksklusif individu, kualitas dan pengalaman mereka. Masyarakat sebaliknya adalah abstraksi. Meskipun sangat diperlukan untuk tujuan praktis dan tentunya sangat berguna untuk survei besar dari pendahuluan tentang fenomena yang mengiringi kita, itu bukanlah objek nyata. Itu tidak ada di luar dan di samping individu dan proses di antara mereka. Setelah masing-masing individu diselidiki dalam karakteristik alam historinya, tidak ada yang tersisa melalui materi pelajaran untuk ilmu tertentu. Bagian kedua, aspek kuantitatif grup. Tentang signifikasi angka untuk kehidupan sosial. Pengukuran kelompok radikalisme atau kelompokan radikalisme semacam ini dibedakan oleh emosi dan memancing ciri khas kelompok besar. Tapi ini pengecualian karena pada umumnya partai kecil lebih radikal daripada partai besar, di mana tentu saja ide-ide yang menjadi basis partai itu sendiri membatasi radikalismenya. Radikalisme di sini bersifat sosiologis. Hal ini diharuskan oleh pengabdian yang tidak terpisahkan dari individu pada alasan kelompok, oleh penetapan tajam kelompok terhadap kelompok terdekat lainnya, dan oleh ketidakkemungkinan mengurus berbagai kecenderungan dan ide dalam kerangka sosial yang sempit. Dari semua ini, radikalisme konstan sebagai besar bersifat independen. Misalnya, telah dicatat bahwa elemen-elemen konservatif yang revolusioner di Jerman saat ini dipaksa oleh kekuatan numerik mereka untuk memodernisasi aspirasi ekstrem mereka. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan begitu banyak dan lapisan sosial yang heterogen sehingga mereka tidak dapat mengejar manfaatan begitu salah satu kecenderungan mereka sebagai akhir tanpa menyinggung sebagian dari pemilih mereka. Dengan cara yang sama, Partai Sosial Demokratik telah dipaksa oleh faktor jumlah anggotanya yang besar untuk mencairkan radikalisme kualitatifnya, untuk memberikan ruang bagi penyimpangan dari dogmanya, dan untuk memungkinkan kompromi tentu dengan keteguhannya jika tidak secara langsung. Setidaknya di sisi lain dan tindakannya ini adalah solidaritas tanpa syarat dan unsur-unsur yang menjadi dasar kemungkinan sosiologi radikalisme. Solidaritas ini menurun dalam ukuran yang dimana peningkatan menumerek kemungkinan sosiologi melibatkan penerimaan elemen individu yang heterogen. Untuk alasan ini, kondisi pekerja profesional yang tujuannya adalah perbaikan kondisi kerja tahu betul bahwa mereka berkurang dari kondisi batin. Bagian ketiga, superorganisasi dan subordinasi. Subordinasi di bawah pluralitas. Subordinasi di bawah pluralitas heterogen dalam analisis sebelumnya tentang subordinasi di bawah pluralitas. Elemen tunggal yang membentuk pluralitas ketika koordinasi atau dalam semua hal yang relevan. Mereka memperilaku seolah-olah ada fenomena baru muncul bagaimanapun segera setelah di pluralitas subordinat bertindak sebagai salah satu kesatuan dari unsur-unsur yang homogen. Dalam hal ini, para subordinat bisa jadi berlawan yaitu sama lain, atau mereka mungkin membentuk skala di mana beberapa dari mereka adalah bawahan dari atasan yang lebih tinggi. Saya pertama kali mempertimbangkan kasus yang pertama. Berbagai jenisnya dapat ditunjukkan dalam bentuk variasi konsekuensi bagi bawahan. Bagian keempat, rahasia dan perkumpulan rahasia. Pengetahuan, kebenaran, dan kepalsuan dalam hubungan manusia. Pengetahuan satu sama lain. Syarat pertama harus berurusan dengan seorang adalah mengetahui dengan siapa seorang harus berurusan. Fakta bahwa orang biasanya memperkenalkan diri satu sama lain setiap kali mereka terlibat dalam percakapan dengan durasi berapapun atau bertemu di tingkat sosial yang sama dapat dianggap dalam percakapan dengan durasi sebagai bentuk kosong, namun itu adalah simbol yang memadai dari pengetahuan timbal balik yang diandalkan oleh setiap hubungan. Kita sangat sering tidak menyadarinya karena untuk seberapa besar relasi kita hanya perlu mengetahuinya dengan cukup kecenderungan dan kualitas kita
tipikalkah hadir di kedua sisi karakter yang penting dari kecenderungan ini biasanya hanya diperhatikan jika kadang-kadang tidak ada. Itu akan menjadi suatu yang spesial investigasi untuk mengetahui jenis dan tingkat pengetahuan timbal balik yang dibutuhkan oleh berbagai hubungan antara manusia untuk mengetahui bagaimana asumsi psikologi umum yang dengannya setiap orang mendekati orang lain terjalin dengan pengalaman khusus terkait dengan individu tertentu yang berinteraksi dengan kita. Bagaimana di banyak bidang pengetahuan timbal balik tidak harus sama di kedua sisi atau tidak diizinkan untuk menemukan bagaimana perkembangan hubungan yang ada hanya ditentukan oleh pengetahuan yang berkembang di kedua sisi satu sama lain dan sisi lainnya. Akhirnya di sisi lain bagaimana penggambaran psikologi objektif kita tentang individu lain dipengaruhi oleh hubungan yang nyata, praktis dan sistem mental. Jenis hubungan sosial menurut derajat pengetahuan timbal balik peserta mereka. Kelompok minat. Di antara berbagai kelompok yang masih melibatkan interaksi langsung, yang paling penting adalah asosiasi yang didasarkan pada beberapa kepentingan tertentu, terutama yang melibatkan kontribusi anggota yang sepenuhnya objektif ditentukan oleh keanggotaan belaka. Bentuk paling murni di sini adalah sumbangan uang. Dalam hal ini, interaksi, solidaritas, dan pengajaran bersama tujuan tidak bergantung pada pengetahuan psikologi setiap orang tentang orang lain sebagai anggota kelompok individu yang sebagai pelaksanaan fungsi tertentu. Pertanyaan tentang motif individu yang menentukan kinerja ini atau jenis kepribadian total dari di mana perilaku tertanam sebagai sama sekali tidak relevan. Asosiatif berdasarkan beberapa hal tertentu. Bunga adalah bentuk sosiologi yang bijaksana. Anggotanya secara psikologi ekonomi untuk membentuk asosiasi yang harus mereka ketahui satu sama lain adalah fakta bahwa mereka membentuknya, meningkatkan aktivitas budaya kita yang fenomena yang semakin banyak terdiri dari unsur-unsur impersonal dan semakin sedikit menyerap kualitas subjek individu. Oleh kontes antara kerajinan dengan pekerjaan publik juga melibatkan seluruh sosiologi. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang dimasuki manusia disebutnya dalam totalitas dan individualitasnya, dan yang karena ada alasan ini membutuhkan pengetahuan timbal balik yang melampaui konten langsung dan objektif dari hubungan kelompok-kelompok ini. Sekarang didasarkan pada secara eksklusif. Bagian kelima, kesetiaan dan syukur. Negativitas perilaku kolektif orang asing metropolis. Kesetiaan dan syukur. Kesetiaan adalah salah satu cara perilaku yang sangat umum yang mungkin menjadi penting dalam semua interaksi di antara manusia. Tidak peduli betapa berbedanya mereka secara material atau sosiologi, dari superorganisasi, bawaan, koordinasi, dan permusuhan kolektif terhadap pihak ketiga seperti dalam persahabatan kolektif dan keluarga, dan dalam hal negara, dalam cinta, serta dalam hubungan seseorang dengan kelompok pekerjaannya. Dalam semua struktur ini yang diteliti murni dalam konstelasi sosiologinya kedua seolah-olah sebagai instrumen hubungan yang sudah ada dan bertahan. Dalam bentuk umumnya, hubungan antara kesetiaan dan bentuk sosiologi yang didukungnya dalam arti tertentu adalah seperti hubungan antara bentuk-bentuk ini dengan isi dan motif material kehidupan sosial, tanpa fenomena yang menjaganya, tapi hidup demi kepentingan pribadi anggotanya. Sugesti, paksaan, idealisme, kebiasaan mekanis, rasa kewajiban, cinta, kelembaman, dan tidak dapat menyelamatkan dari kehancuran yang tidak dilengkapi dengan faktor ini. Namun, ukuran dan signifikasinya tidak dapat ditentukan dalam kasus tertentu karena efek praktisnya selalu menggantikan perasaan lain yang hampir tidak pernah lenyap sama sekali. Kontribusi dari perasaan ini terkait erat dengan kesetiaan itu sendiri dalam hasil gabungan penolakan analisis kuantitatif. Sekian dan terima kasih.